Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Dwi Sarita. Di sini kami ingin membahas mosi mengenai percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Nah, pidato akan saya mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Di sisi pemerintah, kami percaya bahwa dengan pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri di dalam masyarakat, ini akan memiliki manfaat dan tujuan yang nantinya bisa berguna di masa depan dan masa saat ini. Tak hanya itu saja, dengan hal ini maka bisa merubah perspektif masyarakat Indonesia yang suka membuli orang yang belum menikah atau mereka yang memilih melajang selama hidupnya. Namun kata membuli ini biasanya dilindungi oleh kata iba yang biasanya mereka katakan kasihan sekali ya belum mendapatkan jodoh, mungkin beberapa hari lagi mendapatkan jodoh dan akan menikah. Dan lagi semoga jodohnya lekas bertemu ya dan lain sebagainya yang membuat seseorang yang memilih hidup untuk melajang ini akan merasa sakit hati. Padahal orang yang melajang ini mungkin memang mereka ingin hidup sendiri tanpa berpasangan dan tidak akan menikah selama hidupnya. Nah, dengan pemerintah bisa secara aktif mempromosikan hidup sendiri, maka akan menghindari yang namanya cemoohan terhadap sesama manusia. Karena tak hanya itu saja, masyarakat yang melajang selalu mendapatkan stigma negatif di dalam masyarakat. Nah, baru-baru ini terdapat penelitian terbaru yang mengatakan bahwa untuk menentukan kebahagiaan seseorang itu bukanlah dilihat dari status hubungan mereka, namun dilihat dengan apa tujuan mereka untuk hidup. Nah, di lingkungan masyarakat pun orang yang memilih melajang, mereka ini lebih cenderung aktif berpartisipasi di dalam kelompok-kelompok masyarakat dibandingkan orang yang sudah menikah. Karena apa? Karena orang yang sudah menikah ini lebih cenderung tidak memikirkan dunia luar. Nah, melajang bukanlah sebuah kutukan, melainkan pilihan hidup di setiap individu. Dan menikah ini bukan suatu ajang perlombaan. Nah, selanjutnya di lingkungan kesehatan. Nah, di lingkungan kesehatan ini dikatakan bahwa orang yang melajang, tingkat kesehatannya jauh lebih baik dibandingkan orang yang sudah menikah. Mengapa? Nah, seseorang yang melajang ini lebih jarang mengalami emosi negatif karena mereka telah belajar bagaimana mengatasi masalah pada diri mereka sendiri. Terus, kualitas ini juga berpengaruh terhadap mengapa orang yang melajang jauh lebih bahagia daripada orang yang sudah menikah. Tak hanya itu saja, orang yang melajang selalu mendapatkan peluang baru di mana-mana karena mereka tidak dihalangi oleh pasangan hidup mereka. Nah, kebanyakan orang yang melajang ini memiliki karir yang sukses karena ketika mereka ingin menuju karir yang lebih tinggi, mereka tidak akan dihalangi dan mereka tidak akan berpikir tentang pasangan mereka apakah dibolehkan atau tidaknya. Nah, orang yang melajang justru lebih sehat. Karena apa? Nah, di dalam sebuah studi mengatakan bahwa orang yang melajang lebih sering berolahraga dibandingkan orang yang sudah menikah atau yang sudah bercerai. Nah, di dalam ilmu psikolog pun perempuan lajang umumnya lebih sehat ketimbang orang yang sudah menikah. Nah, untuk pria juga memiliki resiko lebih rendah terhadap penyakit jantung ketika mereka tidak menikah. Nah, dikatakan juga seseorang yang sering mengunjungi dokter ini lebih banyaknya orang yang sudah menikah ketimbang orang yang memilih hidup sendiri. Nah, circle pertemanan pun jauh lebih luas ketimbang seseorang yang memiliki ikatan hubungan dengan seseorang atau seseorang yang memilih untuk menikah. Nah, dengan pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri di masyarakat, maka hal ini akan mengurangi resiko penyebaran penyakit HIV atau AIDS. Nah, penyakit ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang akan membuat penderitanya lemah untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya. Padahal obat dan metode penanganan pun belum ditemukan sampai saat ini. Nah, dengan seseorang yang memilih hidup lajang, mereka bisa mengurangi penularan virus HIV dan AIDS kepada seseorang karena mereka tidak akan melakukan hubungan intim. Nah, di Indonesia sendiri, hal ini sangat penting untuk diterapkan hidup sendiri ini, karena di mana di negara ini penyebaran dan penularan HIV ini paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak sehat. Nah, seseorang
Kemudian seseorang yang melajang juga dapat mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dilihat bahwa Indonesia semakin tahunnya mengalami pertambahan jumlah penduduk. Padahal di Indonesia sendiri sudah menerapkan program KB dengan kriteria 2 anak cukup. Namun hal tersebut belum bisa dikatakan efektif untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Lihatlah Indonesia sekarang. Dengan pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri, maka hal ini bisa dikatakan efektif untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dan merubah perspektif bahwa perempuan adalah mesin penghasil anak. Coba kita bayangkan apa yang akan terjadi di tahun 2050 yang akan mendatang jika kita tidak berbuat apa-apa coba. Karena diperkirakan pada tahun 2050 populasi dunia ini meningkat yang sangat drastis sampai angka 9 miliar jiwa. Walaupun tingkat kesuburan manusia ini semakin menurun, tapi mengapa hal ini harus kita selesaikan? Hal itu akan mengakibatkan di seluruh dunia akan mengalami yang namanya kekurangan gizi, tingkat kemiskinan ini semakin bertambah. Ini kita melihat dari seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Terus, ketika hal ini terjadi, padahal pada saat itu banyak mulut yang harus diberi makan, sementara dunia mengalami kekurangan air, lahan yang bisa digarap juga berkurang, terus bahan-bahan makanan menjadi mahal. Kita saja hal ini sudah kita rasakan, bukan? Contohnya saja gini, harga minyak goreng yang seharusnya yang kemarin-kemarin itu hanya 27.000 saja, sekarang semakin hari ini semakin meningkat. Sekarang sudah menyentuh hampir angka 40.000. Nah, kita sudah bisa bayangkan gimana laju pertumbuhan penduduk, kemiskinan jika hal ini tidak bisa pemerintah mempromosikan hidup sendiri ini. Karena apa? Dengan pemerintah mempromosikan hidup sendiri ini akan menjadi hal efektif untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Mungkin itu saja dari saya, tapi saya tetap menegakkan mosi bahwa percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari tim pembuka oposisi pertama akan memulai pidato dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Sebagai tim oposisi, kami menolak mosi bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Pemerintah merupakan sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk mengatur atau mengelola suatu negara. Dalam negara di sini tentu terdapat rakyat yang dipimpin oleh seorang pemerintahan. Jika pemerintah secara aktif mempromosikan atau memperkenalkan sebagai bentuk usaha kepada rakyat untuk hidup sendiri, tidak berkeluarga ataupun tidak menikah, maka hal ini akan berpengaruh pada generasi penerus bangsa yang akan semakin berkurang, karena tidak ada orang yang berkeluarga, sehingga populasi manusia juga akan berkurang. Jika pemerintah semakin mempromosikan dan mengajak rakyat untuk hidup sendiri tanpa menikah dan juga menolak untuk berkeluarga. Indonesia merupakan negara demokratis, di mana sistem pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan juga dari rakyat. Jika pemerintah semakin aktif mempromosikan hidup sendiri, lalu siapa yang akan menjalankan sistem pemerintahan selanjutnya? Karena tidak ada rakyat yang menikah dan melanjutkan keturunan, sehingga populasi manusia semakin menurun. Saat ini memang kepadatan penduduk semakin tinggi. Jika promosi mengenai hidup sendiri ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk, ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, tingkat kesehatan yang menurun, tingkat pendidikan yang menurun, maka ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang di atas yang memang sudah terjadi saat ini secara aktif tanpa mempromosikan untuk hidup sendiri atau tanpa berkeluarga. Cara-cara yang dapat dilakukan diantaranya yaitu yang pertama, melakukan pengendalian angka kelahiran melalui program KB atau keluarga berencana. Program KB atau keluarga berencana ini merupakan suatu program pemerintah untuk membatasi jumlah anak, yakni cukup 2 orang anak saja untuk satu keluarga.
Program ini merupakan salah satu cara efektif apabila dapat diterapkan secara maksimal di tiap keluarga. Namun syaratnya harus semua keluarga menerapkan hal ini, karena memang sebagian orang belum menerapkan hal ini. Masih terdapat orang yang tidak memiliki 2 orang anak, bahkan ada yang melebihi hal tersebut. Yang kedua yaitu dengan menggalakkan program transmigrasi. Transmigrasi ini merupakan program pemindahan penduduk dari satu tempat yang padat penduduknya ke tempat atau wilayah yang masih jarang penduduknya. Nah, jika semua tempat ini sudah merata, maka akan mendorong terjadinya pemerataan. Dapat kita ketahui bahwa di Indonesia pemerataan penduduk juga belum sepenuhnya merata. Masih ada wilayah-wilayah yang belum merata penduduknya seperti di wilayah pedalaman dan sebagainya. Banyak orang yang berbondong-bondong pindah dari pusat kota untuk mencari pekerjaan, maka disinilah letak penduduk semakin padat. Yang ketiga yaitu pemerataan lapangan pekerjaan. Seperti yang saya katakan tadi, pemerintah harus memeratakan lapangan pekerjaan. Jika biasanya lapangan pekerjaan hanya diletakkan atau dipusatkan di pusat-pusat kota besar saja, maka saat ini harus terdapat pemerataan lapangan pekerjaan agar tidak ada lagi kepadatan penduduk di wilayah kota. Selanjutnya yaitu membuat dan menjalankan secara maksimal yang menetapkan usia minimal menikah. Undang-undang mengenai pembatasan usia menikah dapat menekan angka kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk. Bayangkan saja apabila seorang dengan usia yang masih tergolong muda dan masih sekolah, tentu hal ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk dan juga kepadatan penduduk yang sangat besar. Selanjutnya yaitu yang kelima, salah satu faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk adalah adanya imigran dari negara lain. Biasanya mereka sedang liburan atau apapun kemudian menetap untuk sementara. Walaupun tidak untuk selamanya untuk menetap, namun hal ini juga harus kita waspadai. Biasanya mereka akan mengurus dokumen administrasi beserta dengan biayanya. Salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan penduduk ini yaitu dengan kenaikan tarif biaya administrasi bagi para imigran yang mungkin akan memberikan dampak baik besar maupun dampak sekecil apapun. Yang keenam yaitu dengan cara mempermudah serta meningkatkan layanan dalam bidang pendidikan. Pendidikan juga berperan aktif dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Hal ini terutama untuk para remaja yang ingin menikah di usia yang masih tergolong muda. Pemerintah harus mengatasi hal ini dengan memberikan pelayanan yang baik dalam bidang pendidikan, agar mereka tertarik untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan fokus pada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka keinginan untuk menikah di usia yang cukup muda dapat ditunda. Di sini pemerintah harus memberikan peran yang aktif seperti memberikan beasiswa dan yang lainnya. Karena dapat kita ketahui bahwa terdapat anak-anak yang sebenarnya ingin bersekolah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun terkendala biaya atau kendala-kendala yang lainnya. Selanjutnya yaitu di sisi lain, pemerintah yang mempromosikan untuk hidup sendiri pada masyarakat tentu juga harus melaksanakan hal tersebut. Namun pada kenyataannya, seseorang yang duduk di kursi pemerintahan lebih baik jika dirinya tidak hidup sendiri, dalam artian di sini yaitu memiliki pasangan. Karena biasanya jika seseorang pemerintah telah dipilih oleh rakyat, maka otomatis pasangannya juga akan memiliki jabatan, baik jabatan atau tugas dalam bidang sosial, untuk memberdayakan masyarakat, mengembangkan masyarakat, mendorong masyarakat untuk lebih maju, dan juga dalam hal pendidikan dan sosial lainnya. Kemudian di sini saya juga akan memberikan sanggahan terhadap tim pemerintah pembuka pertama yang memberikan argumen bahwa orang yang melajang cenderung memberikan stigma negatif dari masyarakat, bahwa orang yang melajang dan akan berpartisipasi di kelompok-kelompok masyarakat. Mengenai stigma negatif yang diterima oleh seseorang ketika masih lajang, menurut saya tergantung dari orang tersebut. Jika orang yang mendapat stigma negatif itu dapat lebih produktif, maka stigma-stigma negatif tersebut akan semakin tersingkirkan. Kemudian,
Terkait dengan keaktifan orang tersebut, tergantung dari orang tersebut. Jika sudah menikah, orang tersebut juga dapat lebih aktif di masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya dari tim pembuka pemerintah 2 akan memulai pidato dari 5, 4, 3, 2, 1. Yang masih pada kali ini yaitu sidang ini dipercaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Karakterisasi overpopulasi. Mari kita melihat di mana terjadi overpopulasi itu. Di negara berkembang, apa karakteristik negara berkembang? Miskin, pendidikan rendah, bandingkan dengan di negara maju. Di negara maju yang masyarakatnya sudah rasional, mereka sudah mulai sadar bahwa bahagia tidak melulu soal memiliki keluarga. Tapi inilah yang belum dipahami negara berkembang. Yang pertama, kenapa pemerintah memiliki moral value dan harus aktif mempromosikan narasi itu? Itu pemerintah merupakan aktor yang memiliki kekuasaan atau powerful untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Pemerintah adalah aktor yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bagi setiap orang, memberikan pelayanan terbaik, dan memastikan bahwa tidak ada rakyatnya yang kelaparan, tidak memiliki pekerjaan, miskin, sakit, dan perlindungan lain kepada setiap warga negaranya. Kenapa pemerintah kemudian memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan narasi ini? Pertama, kemiskinan dimulai dari keluarga. Mengapa masih banyak kemiskinan? Satu, karena tidak ada lapangan pekerjaan. Dua, karena pendidikan rendah. Tapi dari mana semua itu berasal? Kesiapan seseorang berumah tangga atau menikah akan menimbulkan masalah yang jauh lebih kompleks dan jangka panjang, tidak hanya untuk dirinya. Bayangkan, bisnis yang ketika kamu sudah bekerja, ketika sebelum menikah, kamu misalkan cukup dengan gajimu, bisa makan dan beli kebutuhanmu. Tapi setelah menikah, gajimu harus dibagi dua karena kamu juga harus ngasih makan istrimu. Belum lagi kalau kamu punya anak. Ini akan membuat klaster miskin yang baru. Gaji kamu tidak akan lagi cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, istrimu, dan anak-anakmu. Lalu bagaimana dengan status quo yang memperlihatkan ironi pernikahan dini, pernikahan yang tidak siap mental, fisik, apalagi ekonomi. Ini hanya akan memperparah keadaan yang mereka menikah hanya berlandaskan suka, cocok, cukup umur, tapi tidak siap, belum punya pekerjaan, belum punya rumah, tidak punya skill, tapi karena tuntunan umur, karena validasi cocok, memutuskan untuk menikah. Ya, mereka akan bahagia secara batin, tapi kebahagiaan itu adalah ketika kamu bisa memenuhi kebutuhanmu. Kamu bisa makan kenyang, kamu memiliki tempat tinggal, kamu bisa melakukan apa yang kamu sukai. Tapi jika kamu memiliki keluarga, kamu akan tertekan. Kamu harus memikirkan istrimu, makan apa, anakmu masuk sekolah, kamu hanya akan stres. Lalu di mana letak kebahagiaannya? Ini akan malah justru menambah kemiskinan dan memperburuk keadaan di masyarakat. Apa dampaknya? Kemiskinan tidak akan teratasi, pendidikan akan tetap rendah. Jadi sebagai pemerintah yang masih rasional menjadi punya moral value untuk mempromosikan narasi ini. Kenapa dengan narasi ini memproteksi kemiskinan dan masyarakat akan jauh lebih bahagia di sisi kami. Di sisi kami percaya bahwa bahagia itu subjektif, relatif, dan tergantung individu itu sendiri yang tahu. Tapi kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa tercapai ketika kamu kelaparan, ketika kamu sakit, ketika kamu bodoh, ketika kamu stres. Dengan narasi ini, ketika kamu tidak memiliki keluarga, tidak memiliki pasangan, kamu akan tetap bahagia. Karena kamu bisa melakukan hal yang kamu sukai. Kamu bisa menikmati hidup sesuai passionmu. Kamu tidak harus memikirkan orang lain. Di sisi kami, kamu tetap bersosialisasi, tetap bisa mengobrol, tetap bisa berkompetisi dan tidak akan merasa kesepian karena kamu cukup bahagia, kamu bisa makan, kamu tidak stres. Bayangkan, jika kita bertahan di status quo, ini akan sangat merugikan. Kita hanya akan mewariskan kepada dua kemiskinan, kepada anak-anak kemiskinan, kerusakan dan hal-hal buruk lainnya. Sangat tidak bijak, bukan? Kita tidak akan memberikan mereka kebahagiaan karena pada akhirnya sumber daya alam telah dieksploitasi. Kita tidak bisa memberikan hidup yang layak, pendidikan yang layak kepada anak kita, maka di sisi mana kebahagiaan akan tercapai? Padahal saat ini dengan narasi yang sudah ada bahwa menikah harus
mapan dulu saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada, karena pernikahan tidak hanya soal uang tapi soal emosional. Jadi akan sama saja percuma ketika kamu sudah mapan, kamu menikah tapi kamu merasa tidak cocok dengan pasanganmu, kamu sama saja akan tertekan dan tidak bahagia. Urgensi mengapa pemerintah harus bertindak dan mempromosikan narasi ini? Mengapa sumber daya manusia tidak mampu? Maka pernikahan melonjak justru ini untuk memprotek anak-anak menikah karena tidak mampu menghidupi kebutuhan sendiri. Sumber daya tidak mampu karena kemiskinan, karena mindset bahwa pendidikan tidak penting. Pemerintah sudah memberikan banyak bantuan, pendidikan tidak penting. Pemerintah sudah memberikan banyak bantuan, tetapi masyarakat masih banyak yang tidak peduli tidak peduli pada pendidikan itu sendiri. Lalu jika kelompok ini terus berkembang, apa yang telah dilakukan pemerintah itu akan sia-sia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara pembuka oposisi kedua akan memulai dalam hitungan 5, 3, 2, 1. Saya sebagai pembicara pembuka dua tim oposisi yang tidak setuju akan mosi bahwa Dewan Pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup mandiri. Tanggapan tim kami atas argumen yang dipaparkan oleh tim pemerintah pembuka kedua bahwa dengan adanya dewan yang mempromosikan hidup sendiri tanpa menikah, maka kemiskinan di Indonesia akan teratasi. Menurut tim oposisi, hal ini tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya saja manusia diciptakan secara berpasangan. Dengan hidup berpasangan, maka nantinya kehidupan bisa dijalani secara bersama, seperti dalam menemukan solusi permasalahan hidup ataupun lainnya. Dengan menikah, maka pemerintah seharusnya juga tidak memikirkan dengan generasi berikutnya yang akan mengurus negara di masa mendatang, bukan. Jika alasannya menikah dapat menyebabkan kemiskinan, maka tim oposisi memberikan solusi bahwa pemerintah seharusnya lebih gencar dalam membuat promosi untuk menikah di usia yang sudah matang, dalam artian sudah memiliki pemikiran yang dewasa dan memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap. Jika menurut tim pemerintah pernikahan pada usia dini semakin meningkat dan sulit untuk ditanggulangi, maka tim oposisi juga sependapat dengan hal tersebut. Namun tim oposisi juga memberikan solusi bahwa seharusnya pemerintah lebih ketat lagi dalam menghadapi hal ini. Karena faktanya pemerintah masih lemah dalam mempromosikan aturan menikah di usia seharusnya dan masih banyak pernikahan di bawah umur tanpa sepengetahuan negara. Dengan adanya hal tersebut, maka seharusnya pemerintah melakukan seperti lebih menuakan lagi batasan usia pernikahan yang ada pada dalam undang-undang, atau pemerintah juga bisa melakukan sosialisasi untuk generasi muda, misalnya dampak-dampak yang dapat ditimbulkan jika menikah di usia yang belum matang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama tim oposisi, bahwa dengan adanya dewan yang mempromosikan hidup mandiri, maka nantinya mengakibatkan dampak negatif bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa. Dengan adanya hidup mandiri, maka tentunya angka kelahiran menurun, bahkan bisa berhenti. Nah, hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena dengan sedikitnya generasi selanjutnya, maka berdampak pula dengan kepengurusan negara Indonesia yang notabene merupakan negara dengan kawasan yang luas ini. Dengan menurunnya populasi generasi berikutnya, maka kepengurusan negara menurut tim oposisi nantinya dinilai kurang efisien karena terbatasnya generasi penerus bangsa yang mau mengurus negara. Apalagi dibarengi dengan berkembangnya teknologi di zaman ini, di mana banyak generasi muda yang kurang berminat pada pemerintahan dan lebih memilih aktif di media sosial yang instan karena cukup mudah dan mempunyai penghasilan banyak. Di masa ini, banyak generasi muda yang tidak berminat pada keadaan politik atau kepemerintahan Indonesia karena menurut mereka politik di Indonesia sangatlah rumit. Mereka juga berpendapat bahwa lebih baik mereka menghindari dunia perpolitikan dan mencari dunia mereka sendiri seperti pada dunia teknologi. Banyak pekerjaan yang bisa diambil dari dunia teknologi atau biasa kita sebut dengan dunia hiburan, seperti menjadi artis, selebgram, YouTuber, dan masih banyak lagi. Nah, dengan berkurangnya generasi di masa depan, maka semakin berkurang pula generasi yang akan mengurus negara ini. Dampak lainnya dengan menurunnya generasi bangsa, yaitu pengelolaan atau pelestarian warisan budaya di Indonesia menjadi kurang. Warisan budaya Indonesia sangatlah banyak dan beragam karena Indonesia mempunyai keberagaman suku dan ras yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan berkurangnya generasi penerus bangsa ini, maka nantinya akan mengakibatkan warisan budaya di Indonesia terancam punah dan menyebabkan Indonesia tidak dikenal oleh negara asing. Selain warisan budaya, sektor sumber daya alam juga akan dibiarkan saja
maka akan punah karena tidak ada yang menjaga. Sumber daya alam yang dimaksud oleh tim oposisi di sini yakni tumbuhan dan hewan. Jika dari tim pemerintah tadi berargumen bahwa dengan sedikitnya generasi maka pemberdayaan lingkungan akan terjaga dan tidak dirusak. Namun menurut tim oposisi dengan berkurangnya generasi penerus bangsa ini maka nantinya sumber daya alam juga bisa punah. Menurut tim oposisi kerusakan sumber daya alam tidak semua dikarenakan oleh manusia, namun bisa juga dirusak oleh alam itu sendiri. Dengan adanya bencana alam seperti misal bencana alam banjir, gunung meletus, dan lainnya. Selain itu, dengan berkurangnya generasi penerus bangsa, maka pengelolaan hutan dan lingkungan juga akan semakin berkurang. Misalkan saja, jika terdapat hewan atau tumbuhan yang terancam punah, maka siapa yang akan memberdayakan jika bukan generasi selanjutnya? Kemudian tim oposisi pembuka pertama juga berpendapat bahwa dengan dewan yang mempromosikan untuk hidup sendiri pada masyarakat, maka tentunya mereka juga harus melaksanakan hal tersebut. Namun pada kenyataannya, seseorang yang duduk di kursi pemerintahan lebih baik jika memiliki pasangan. Menurut tim oposisi, pasangan dari seorang pemerintah sangatlah penting karena mereka secara otomatis juga mempunyai tugas untuk membantu dalam memberdayakan masyarakat, pendidikan, dan sosial. Kita contohkan saja dengan istri dari seorang gubernur, maka mereka nantinya mendapat mandat untuk dilantik menjadi ketua organisasi PKK, yang mana PKK ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, dengan adanya hal tersebut, jika Dewan Pemerintah tidak ikut melaksanakan kebijakan hidup mandiri ini, maka nantinya juga akan menimbulkan perpecahan rakyat karena mereka merasa tidak adil. Selanjutnya, tim oposisi juga berargumen bahwa dengan terlaksananya Dewan yang mempromosikan hidup mandiri ini nantinya akan tumbuh gejolak sosial dari masyarakat. Gejolak yang dimaksud oleh tim oposisi di sini yakni maraknya pergaulan bebas yang nantinya akan terjadi. Hal tersebut dikarenakan oleh suatu fakta bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai hormon atau birahi yang mana harus dilampiaskan. Dengan adanya promosi hidup mandiri ini, tentunya mereka sebagai manusia normal akan membuat solusi melampiaskan hormon birahi mereka dengan berhubungan seksual secara bebas karena tidak harus menikah. Dengan adanya kejadian ini, maka tentunya akan banyak penyakit seksual menular dan angka kematian di Indonesia meningkat. Hal ini dikarenakan kebanyakan bahkan hampir semua penyakit seksual dapat menyebabkan kematian seperti HIV, AIDS, sifilis, hepatitis, dan masih banyak lagi. Kemudian tim oposisi juga berpendapat bahwa nanti tentunya akan muncul banyak prostitusi dan aborsi di Indonesia yang diizinkan. Hal tersebut bisa saja membuat stempel buruk bagi negara lain karena prostitusi diizinkan di Indonesia. Kasus ini menurut tim oposisi sangatlah penting karena manusia hidup mandiri itu tidak bisa dibenarkan. Pada dasarnya saja manusia merupakan makhluk yang diciptakan berpasangan. Lalu bagaimana jika hidup mandiri? Tentunya tim oposisi juga setuju atas apa yang dijabarkan oleh tim pemerintah tadi bahwa masih banyak hal positif dengan adanya hidup mandiri ini. Namun hal ini tentunya juga menyalahi hukum bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berpasangan dan tidak bisa hidup sendiri. Sekali lagi tim kami sangat tidak setuju akan dewan yang mempromosikan hidup mandiri karena banyak juga dampak negatif yang akan terjadi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya dari pembicara penutup pemerintah pertama. Ingin menyampaikan argumen saya dan menyanggah argumen dari pembicara sebelumnya. Pembicaraan dimulai dari 3, 2, 1. Di sini saya setuju mengenai sidang ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia sangat padat, yaitu berjumlah 273,5 juta jiwa yang merupakan angka yang besar. Jumlah penduduk yang besar ini dapat menyebabkan timbulnya permasalahan. Contohnya seperti tidak terpenuhi semua kebutuhan rakyat, tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, kepadatan penduduk yang tidak merata, rendahnya ketersediaan lahan, serta lain sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut dapat ditangani oleh pemerintah. Salah satunya dengan mempromosikan hidup sendiri. Hidup sendiri ini berarti hidup dengan memilih ingin berkeluarga atau tidak berkeluarga. Dalam hidup tidak berkeluarga tersebut berarti tidak menikah dan tentunya juga tidak memiliki anak, sehingga dikatakan tidak berkeluarga. Akan tetapi hidup sendiri tanpa berkeluarga ini bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Itu semua adalah hak masing-masing individu dalam menjalani kehidupannya. Pemerintah hanya
ingin menganjurkan kepada warganya untuk memilih hidup sendiri ini. Selain itu juga memperbanyak keturunan dari hidup berkeluarga juga merupakan hak yang dimiliki oleh manusia dan wajib untuk dihargai. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari cara hidup sendiri ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu menekan kepadatan penduduk yang berlebihan. Karena Indonesia sendiri memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat. Salah satunya berada di Pulau Jawa ini sendiri. Karena hidup sendiri berarti tidak berkeluarga, jadi dalam kehidupannya jumlah keluarganya tidak bertambah lantaran tidak menikah. Hal tersebut mampu mengurangi kepadatan penduduk, karena jumlah populasi penduduk pun tidak bertambah. Yang kedua adalah membantu ketersediaan lahan. Hal ini dikarenakan jika populasi penduduk tidak bertambah secara besar-besaran, maka juga tingkat ketersediaan lahan kosong masih banyak karena tingkat pemanfaatan tanah untuk membuat bangunan rendah. Hal ini juga mempengaruhi terhadap kelestarian lingkungan juga. Yang ketiga adalah mengurangi jumlah pengangguran, di mana dengan populasi penduduk yang rendah, maka tingkat pengangguran akan berkurang, di mana jumlah lapangan pekerjaan akan tercukupi, karena orang yang mengisi lapangan pekerjaan pun juga masih sedikit, jadi lowongan pekerjaan pun masih ada. Yang keempat adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Karena jika seseorang hidup tanpa berkeluarga tersebut, maka dirinya hanya mencukupi kebutuhan untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan kebutuhan orang lain. Sehingga beban dan tanggungan hidup lebih ringan dan pengeluaran pun lebih sedikit. Serta pendapatan pun hanya digunakan untuk keperluan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kebutuhan masyarakat pun dapat dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintah akan lebih mudah untuk membagi jatah yang sebenarnya adalah hak karir, prestasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena dalam kehidupan berkeluarga, terkadang keluarga itu mengganggu dalam keadaan fokus kita untuk mencapai sebuah cita-cita atau tujuan itu. Ya mungkin karena seorang seperti ini tetap ingin berkeluarga, tetapi kalau ada yang ia impikan sudah tercapai. Contohnya orang yang tidak berkeluarga tapi karirnya sukses. Contohnya adalah Albert Einstein, merupakan sebuah ilmuwan yang sangat pintar. Dia merupakan orang yang tidak berkeluarga sampai dirinya tiada atau meninggal. Untuk menanggapi argumen dari pembicara sebelumnya, yaitu mengenai hidup sendiri yang akan memutus generasi penerus bangsa ini, merupakan hal yang dibesar-besarkan. Karena tidak seluruh warga negara disuruh untuk menjalani kehidupan sendiri. Mungkin hanya beberapa warga negara yang akan memilih hidup sendiri tanpa berkeluarga. Terkadang mereka juga berubah ingin berkeluarga ketika usia mereka sudah menginjak dewasa, seperti dalam usia 40 tahun atau 30 tahun atau 50 tahun atau 60 tahun. Karena apa yang ia ingin cita-citakan atau yang ingin ia dapatkan sudah terpenuhi. Jadi rasanya dia seperti ingin menikmati hidup dengan cara berkeluarga. Jadi generasi penerus bangsa ini tetap akan ada meskipun hidup tanpa berkeluarga dipromosikan kepada masyarakat. Toh juga masyarakat tidak diwajibkan untuk hidup tidak berkeluarga. Dan juga masyarakat mungkin banyak yang tidak menanggapi promosi yang dipromosikan oleh pemerintah ini. Maka dari itu, mempromosikan hidup sendiri merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dikarenakan banyak dampak baik yang dapat ditimbulkan dari hal tersebut. Dilihat dari banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh tingkat populasi jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar. Dan hidup sendiri ini juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara kita sendiri, terutama dalam bidang kepadatan penduduk dan populasi yang berlebihan. Demikian argumen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Sri Dewi Ayusheva sebagai tim penutup oposisi pertama.
Pidato akan saya mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Di masa sekarang, menikah merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia. Pada kodratnya, manusia adalah sebagai makhluk sosial atau jon politikon di mana mempunyai sifat yang saling membutuhkan karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Mulanya, pernikahan itu proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling mengikat. Yang perlu diketahui bahwasanya harapan utama dari sebuah pernikahan adalah meraih harapan seperti meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, dan menjadikan pribadi yang lebih baik. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah rancangan masa depan dan bagaimana kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian, tim pemerintah penutup mengatakan bahwasanya dengan hidup sendiri mampu menekan kepadatan penduduk yang berlebihan karena hidup sendiri tidak berkeluarga. Jadi dalam kehidupannya jumlah keluarganya tidak bertambah lantaran tidak menikah. Hal tersebut mampu mengurangi kepadatan penduduk karena jumlah populasi penduduk tidak bertambah. Dari pernyataan tersebut kami tidak setuju karena jika seseorang tidak menikah berarti negara akan mengalami penyusutan penduduk. Mengapa begitu? Karena jika seseorang tidak menikah atau berkeluarga maka tingkat kelahiran akan rendah. Lantas jika dunia semakin menua, siapa yang akan membayar kesehatan manula dan siapa yang akan merawatnya apabila generasi usia muda tidak ada lagi? Padahal status quo dunia tentunya setiap negara harus harus bisa mempertahankan kekuasaan nasional. Karena faktor yang paling penting dalam kekuatan nasional adalah populasi. Dengan begitu, menurut kami, apabila suatu negara memiliki tingkat kelahiran yang rendah, dapat diartikan melemahnya kekuatan nasional. Kami percaya bahwasanya jika suatu negara memiliki penduduk dengan jumlah yang tak terkendalikan akan menjadi suatu ancaman. Namun, hal ini bisa diatasi dengan program yang berkaitan. Mari menilik kasus yang pernah terjadi di beberapa negara yang mendorong warganya perbanyak anak. Salah satunya adalah negara Jepang yang menerapkan beberapa langkah untuk mengatasi populasinya yang kian menua dan warganya yang enggan menikah, yakni mengimplementasikan program Mak Comblang. Jumlah anak yang dipunyai seorang wanita seumur hidupnya di negara itu anjlok dari 4,54 pada tahun 1947 menjadi 1,43 pada tahun 2013. Dengan begitu kami katakan bahwasanya jika tingkat kelahiran rendah membuat pemerintah merasa khawatir karena dengan adanya keanjlokan tingkat kelahiran maka jumlah tenaga kerja menyusut dan populasinya yang kian menua. Dengan begitu, kami sebagai tim oposisi tidak setuju jikalau pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Mengapa begitu? Karena jika pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri, berarti secara tidak langsung pemerintah ingin mempersuasi masyarakat untuk tidak menikah ataupun berkeluarga. Menurut kami, jika masyarakat mengikuti apa yang sudah dipromosikan, berarti negara akan mengalami perubahan yang memicu sebuah fenomena sosial, yakni kekurangan penduduk. Nah, dalam studi kependudukan, kekurangan penduduk adalah kondisi di mana dalam suatu daerah atau wilayah mempunyai jumlah penduduk yang sedikit. Padahal sebenarnya penduduk adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk mengembangkan kegiatan produksi ekonomi tersebut. Kemudian, seperti yang dikatakan oleh tim oposisi pembuka 1 dan 2 katakan bahwa jika pemerintah mempromosikan hidup sendiri maka akan menimbulkan dampak negatif. Tetapi mereka hanya terfokus pada generasi bangsa dengan tidak membawakan data kasus dan pentingnya generasi penerus. Dengan begitu, kami sebagai tim penutup akan membawakan argumen yang penting dan itu terlewat, yakni apabila pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri maka akan menimbulkan problematika. Misalnya, standar generasi di suatu negara akan menjadi rendah, dan yang kedua yaitu terjadinya suatu hambatan dalam kegiatan upaya meningkatkan produksi dan ekonomi. Yang pertama, mengapa begitu? Sebagai seorang manusia mempunyai keturunan merupakan suatu bagian penting dalam status quo seseorang. Jikalau masyarakat mengikuti promosi pemerintah dengan tidak menikah atau secara otomatis negara akan mengalami krisis tingkat kelahiran. Mengapa begitu? Menurut kami dalam konteks kelahiran atau natalis dan kematian atau mortalitas memiliki keterkaitan. Mengapa kami katakan seperti itu? Karena apabila tingkat kelahiran atau natalis rendah dan jumlah kematian mortalitas meninggi, maka usia produktif akan menurun. Padahal negara membutuhkan peran generasi muda atau penerus untuk membentuk karakter bangsa karena pada dasarnya, pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Hal ini juga dapat kami buktikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, yakni kepemudaan adalah bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya suatu hambatan dalam kegiatan upaya meningkatkan produksi dan ekonomi.
Mengapa kami katakan begitu? Karena jika kita mencermati dependensi rasio atau DR, yakni sebuah perbandingan antara jumlah penduduk non-produktif yaitu usia 0 sampai 14 dan 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia produktif dari 15 sampai 16 tahun. Nah, semakin tingginya DR, maka semakin beratnya beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif karena mengeluarkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Hal ini dapat dibuktikan dengan SP 2020 dengan mengungkapkan bahwa penduduk di atas 65 tahun selama tahun 2010 hingga 2020 meningkat 5,95%. Jika kesejahteraan mereka tidak terjadinya peningkatan, maka penduduk lansia akan menjadi beban keluarga usia produktif. Kemudian, apabila suatu negara mengalami ketimpangan antara usia produktif lebih sedikit dibandingkan usia non-produktif, maka akan menimbulkan terhambatnya pembangunan ekonomi. Dengan begitu, kami sebagai tim oposisi tidak setuju jika masyarakat mengikuti apa yang dipromosikan pemerintah dengan tidak berkeluarga. Karena pada dasarnya, jika suatu negara berpopulasi tinggi pada usia produktif, maka negara akan mempunyai peluang untuk menunjang pertumbuhan produktivitas masyarakatnya, bahkan bonus demografi. Nah, dapat dicermati bahwa Indonesia sesungguhnya sudah berada di puncak demografi dengan jumlah usia produktif 70,7% dari total penduduk. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka akan mempunyai dampak positif bagi tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. Kemudian, jika kita menilik pada suatu negara yang dapat memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal adalah negara Jepang. Pada tahun 1950, Jepang mengalami bonus demografi dan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi tertinggi ketiga. Dengan begitu, kami tidak setuju dengan mosi jika pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Berarti dapat dikatakan pemerintah ingin meningkatkan kesadaran, menciptakan minat, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat untuk tidak berkeluarga. Sehingga menurut kami, tidak ada lagi yang menikah dan menghasilkan keturunan, maka akan menimbulkan populasi dari setiap kota menurun. Standar generasi di suatu negara akan rendah, dan menimbulkan hambatan dalam upaya peningkatan produksi dan ekonomi. Dengan demikianlah, atas semua alasan itu kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara kedua tim pemerintah penuntut. Untuk interupsi bisa langsung on mic saja karena saya tidak akan membuka chat box, namun saya mohon untuk tidak berlebihan. Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelum masuk pada paparan pidato saya, izinkan saya menyampaikan 3 poin klarifikasi penting guna menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pembicara tim oposisi, yaitu mengenai dengan dilaksanakannya mosi ini, maka akan terjadi pemutusan generasi penerus bangsa. Sebenarnya bukankah ini termasuk dalam tujuan pemerintah diadakannya kampanye ini, mengingat status quo di Indonesia memiliki jumlah populasi manusia yang sangat banyak, membuat beberapa persen populasi tersebut tidak terurus dengan baik oleh pemerintah. Alhasil, bukannya memberikan kontribusi yang positif kepada negara, alih-alih menjadi beban negara. Kemudian tim oposisi beranggapan jika pelaksanaan KB juga dapat mengatasi tingginya populasi. Namun nyatanya kebanyakan orang yang telah mengikuti KB mempunyai jumlah anak yang tidak sesuai harapan. Sehingga dapat disimpulkan jika KB tidak mampu mengontrol populasi manusia. Poin kedua, terkait menimbulkan gejolak sosial di mosi ini diterapkan. Sebagai seorang pemerintah, mereka sudah pasti memikirkan terkait resiko jika diterapkannya mosi ini. Memang pemerintah tidak akan memutuskan semua penduduknya, jadi sudah pasti akan ada gejolak sosial. Untuk itu pemerintah sudah menyiapkan solusi jika hal ini nantinya akan benar-benar terjadi. Akan tetapi karena ini masih dalam bentuk kampanye, sehingga pemerintah sendiri belum akan membeberkan terkait solusi yang diberikan seperti apa. Kemungkinan solusi pemerintah yang dengan membuat media pengaduan yang nantinya akan pemerintah dengar melalui sebuah lembaga. Nah, nantinya hal ini akan membuat pengaduan mendapatkan pemahaman lebih terkait gaya hidup mandiri, sehingga gejolak sosial ini bisa teratasi dengan cukup baik. Kemudian jika gejolak sosial berupa PSK dan sebagainya, ya silakan. Silahkan Mbak Audrey. Oke, bagaimana jika bentuk gejolak yang ditimbulkan berupa PSK atau hal yang berkaitan dengan menyalurkan hormon seks? Oke, terima kasih. Nah, jika gejolak sosial yang ditimbulkan berupa PSK dan sebagainya, karena ini sebenarnya mereka bukan termasuk ke dalam kekurangan tersalurkannya hormon sebenarnya. Kembali lagi, bagaimana ia berpegang teguh pada konsep hidup sendiri. Saya yakin jika seseorang berpegang teguh pada tentang gaya hidup sendiri, gejolak PSK ini tidak akan timbul, karena sejatinya orang yang terkena gejolak ini bukan karena atas dasar hormon, akan tetapi karena keinginan pribadi
si yang memunculkan hormon ini. Kemudian poin ketiga, dari awal tim oposisi menekankan bahwasannya melalui pengadaan mosi ini akan membuat si pelaksana sulit mendapatkan bantuan saat mengalami kesusahan. Hal yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi adalah apabila tidak berkeluarga bukan berarti masyarakat tidak dapat meminta bantuan pada masyarakat sekitar. Sebab hidup sendiri bukan semata-mata nantinya akan membatasi masyarakat untuk bersosialisasi. Namun hanya untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwasannya dengan hidup sendiri, maka orang-orang masih dapat melaksanakan kehidupan seperti orang pada umumnya yang telah berkeluarga. Secara tersirat, tim penutup oposisi mengatakan bahwasannya melarang masyarakat untuk bersosialisasi sangatlah kurang masuk akal. Padahal kita ketahui bahwasannya bahkan tim pemerintah dari mosi tersebut tidak ada indikasi sebuah paksaan kepada masyarakat untuk berhenti bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat lain. Pada konteks ini, pemerintah hanya akan secara aktif mempromosikan bagaimana sebenarnya hidup sendiri kepada masyarakat luas yang terbuai dengan hidup ketergantungan ketidakmandirian, yaitu berpikir tanpa keluarga maka tidak bisa hidup dan sebagainya. Maka dari itu sangat tidak masuk akal tim oposisi juga mengatakan akan timbulnya depresi bagi yang hidup sendiri. Padahal alasan dari depresi tiap-tiap individu tidak dapat kita generalisir seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan kembali lagi seperti kebahagiaan manusia itu sebenarnya tidak dapat disamakan. Dewan juri yang terhormat, untuk mendukung pernyataan yang saya sampaikan tadi, saya akan memasuki kepada argumen saya terkait dengan mosi yang diperdebatkan, yakni pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Kebijakan tersebut ada bukan semata-mata untuk membatasi kegiatan-kegiatan manusia yang dijadikan mereka tersebut memegang idealisme individualisme. Perlu kita ketahui seperti yang telah dijelaskan bahwasannya dengan terlaksananya mosi bukan melahirkan atau bahkan menghadirkan individualisme, melainkan pribadi yang mandiri. Kita harus bisa membedakan jika mandiri dengan individualisme merupakan hal yang saling bertolak belakang. Sebab sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya masih membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya. Namun hal tersebut tidak menjadi pembenaran manusia untuk menjadi terlalu ketergantungan sehingga tidak bisa bertahan hidup tanpa keluarga. Melalui pengadaan kampanye pemerintah terkait mempromosikan hidup sendiri dapat menjadi alternatif lain mengurangi tingkat terjangkitnya penyakit fisik hingga penyakit kejiwaan. Status quo di Indonesia memiliki persentase yang tinggi, mengingat di Indonesia dalam pengadaan pernikahan tanpa melihat kesiapan mental dan perekonomian dalam keluarga. Alhasil kekerasan dapat memiliki angka yang tinggi di Indonesia. Ini bisa berakibat terkenanya penyakit fisik berupa memar pada tubuh saat terjadi kekerasan dalam keluarga atau mungkin saat tulang punggung keluarga yang terlalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tanpa mementingkan kesehatan fisiknya yang berimbas terjangkitnya suatu penyakit seperti MAH dan lain sebagainya. Kemudian saat seseorang mengalami kekerasan rumah tangga, pastinya akan mengalami gangguan pada kejiwaan karena trauma. Untuk itu pemerintah memberikan solusi melalui mempromosikan gaya hidup sendiri agar hal-hal seperti ini berkurang. Namun ini tidak akan berjalan lancar tanpa kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kita dapat melihat bahwa Indonesia terdapat slogan banyak anak banyak rezeki. Slogan ini banyak dipercayai oleh masyarakat Indonesia yang padahal belum pasti kebenarannya. Hal inilah yang kemudian menghambat kerja pemerintah dalam menangani kasus kekerasan dan permasalahan pelik dalam rumah tangga. Semoga saja semakin sedikit orang yang mempercayai slogan-slogan tersebut agar permasalahan ini dapat diatasi. Terakhir, menjawab beban dari tim oposisi penutup terkait siapa yang membayar kesehatan manula jika negara ini semakin tua. Perlu diketahui jika saat ini pemerintah itu belum mewajibkan penduduknya untuk melakukan hidup sendiri. Pemerintah saat ini masih mempromosikan untuk hidup sendiri. Jadi kemudian belum secara pasti ini ada semua orang akan melaksanakan gaya hidup sendiri. Jadi sudah dipastikan jika orang-orang yang manula ini masih terdapat bagian orang-orang yang masih memiliki anak, cucu, dan sebagainya. Karena tentunya ini tidak semuanya mengikuti promosi pemerintah ini, sehingga masih tetap ada yang akan mengatasi membayar pada kesehatan manula. Nah, sedangkan bagi yang tidak memiliki anak, seorang manula saat masih mudanya bisa melakukan pembayaran asuransi kesehatan untuk dirinya di masa mendatang. Sehingga pada manula, saat sudah berada pada masa tuanya, tidak perlu risau siapa yang akan membayar kesehatan mereka. Tentunya semua itu masih bisa dilakukan pemerintah dalam upaya secara aktif mempromosikan gaya hidup sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika tim pemerintah tetap berpegang teguh dalam menganggap mosi ini penting. Hal ini dikarenakan sesuai yang telah saya bahas tadi. Untuk itu semua alasan itu kami sebagai tim pemerintah tetap mendukung mosi ini dan kami juga bangga untuk mendukung mosi ini. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, saya sebagai tim oposisi penutup kedua akan memulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terkait pada mosi debat kali ini, sidang ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Hidup sendiri yang dimaksud yaitu masyarakat disarankan untuk tidak menikah, tidak berkeluarga, dan tidak memiliki keturunan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyanggah beberapa hal yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Mosi ini adalah salah satu tindakan yang dapat mengganggu populasi penduduk Indonesia, dan efek samping jangka panjang yang kami coba dapatkan dari langkah ini dapat diartikan sebagai penurunan populasi usia produktif di Indonesia. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri kualitas perekonomian Indonesia akan menurun secara signifikan. Kami menemukan jurnal yang meneliti pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh korelasi antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bermakna bahwa meningkatnya jumlah penduduk di Kalimantan Timur membawa perkembangan bagi perekonomian. Karena dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula peranan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan proses produksi sehingga menambah kapasitas produksi dan menumbuhkan perekonomian. Meningkatnya kapasitas produksi menunjukkan tingkat produktivitas dari penduduk yang terlibat dalam kegiatan produksi tersebut, sehingga harapan berikutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam kajian ini ditemukan pula bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif terhadap keluarga yang sejahtera, yang bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan jumlah keluarga yang sejahtera. Dalam kajian ekonomi pembangunan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan diikuti perluasan kesempatan kerja. Perluasan kerja dapat memberikan kesempatan kepada penduduk untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi standar kebutuhan tertentu. Ingat bahwa Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara yang berkembang dan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus dilakukan menuju ke arah yang lebih baik. Dari pernyataan tersebut, seharusnya kita menyadari bahwasannya bangsa yang kita tinggali ini masih sangat membutuhkan generasi baru seperti yang telah ditegaskan oleh pembicara pertama oposisi penutup. Baik Dewan Juri, stance kami sebagai tim oposisi jelas kami menolak mosi tersebut. Pada dasarnya makhluk hidup diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Dalam hal tersebut dapat terrealisasikan dengan adanya suatu ikatan pernikahan. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh dari dua insan, baik dunia maupun akhirat. Penelitian mengenai hubungan antara pernikahan dan kesehatan sebenarnya sudah dilakukan sejak awal tahun 1858 yang dilakukan oleh William Farr, ahli epidemiologi dari Inggris. Menikah tidak hanya memiliki keuntungan bisa hidup bersama, tapi ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dibandingkan dengan hidup melajang. Orang yang menikah diketahui memiliki hidup yang lebih lama. Laki-laki lajang memiliki tingkat kematian 25% lebih tinggi, sedangkan perempuan lajang memiliki tingkat kematian 50% lebih tinggi. Dan orang yang memiliki pasangan bisa menurunkan resiko meninggal akibat kanker sebesar 10%. Selain itu, menikah juga membuat seseorang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, dapat memonitori tekanan darah dan kolesterolnya secara lebih baik yang memungkinkannya resikonya terkena penyakit, serta cenderung lebih sedikit terlibat dalam perilaku beresiko seperti mengonsumsi alkohol dan gaya hidup bebas. Jadi jika seseorang memilih hidup sendiri, mungkin mereka saat masih muda dapat melakukannya sendiri, tetapi jika sudah tua, bukankah menyedihkan hidup sendiri di masa tuanya dan di mana tubuhnya tidak sekuat dulu? Tetapi ketika kita menikah dan memiliki keturunan, kelak saat kita sudah tua, pasangan hidup kita yang akan menemani, dan anak-anak pun pasti merawat orang tuanya. Jadi menurut saya, seorang pemerintah yang tidak menikah dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik menurut politik, agama, biologis.
menurut pandangan politik, pemerintah yang sudah menikah akan mendapatkan nilai lebih di pandangan masyarakat karena pemerintah tersebut sudah berkeluarga atau menjadi pemimpin keluarga. Nah, dalam pandangan agama, menurut Islam, menikah itu adalah ibadah agama. Sehingga jika tidak menikah, maka tidak menjalankan syariat-syariat agama Islam secara penuh. Selanjutnya, dalam pandangan biologis, semua manusia memiliki kebutuhan seksual. Jika pemerintah tersebut tidak menikah, maka yang menjadi masalah adalah dengan siapa dia melakukan kegiatan biologis jika tidak memiliki pasangan secara sah dalam agama dan negara, maka akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik seperti kegiatan seksual di luar nikah atau hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan jasmaninya. Sekian, terima kasih.